Halo semua, kali ini aku mau review tentang Little Giant Hand Blend. Ini ada BPA free, aku beli harga 175. Aku lihat di toko online, kemudian aku tanya alamat tokonya di mana dan dikasih, jadi aku langsung belinya di toko, tapi dengan harga sesuai di online shop. Kemudian di sini ada garansi 2 tahun, tapi garansi 2 tahun ini 1 tahun gratis service dan spare part, 1 tahun gratis service aja. Jadi garansi 2 tahun ini resmi dari Giant ya teman-teman, dari apa sih namanya, Little Giant-nya ya, dari LG kalau nggak salah. Oh ya, untuk jadi gini, di sini ada gambar. Yang pertama adalah top lid, kedua adalah press key, jadi untuk memulai ngeblend. Kemudian ini ada bodinya, tapi perlu kalian tahu bahwa ini tuh nggak bisa dilepas, jadi kalau agak sedikit repot kalau kalian mau cuci ini setelah dipakai. Kemudian yang keempat adalah blend rodnya, dan ini benar-benar nggak bisa dilepas, beda dengan ya hand blend yang lain. Hand blend yang pernah saya pakai merek lain itu biasanya bisa dilepas, jadi kalau dicuci mudah, dan ini agak susah karena emang nggak bisa dilepas. Kemudian ini blade-nya di dalam sini. Tips untuk teman-teman atau rekomendasi untuk teman-teman yang mau beli, aku saranin sih beli yang tidak ada lubang di sekitar sininya. Bentar, nanti kita buka ya. Ini kita lihat dari kemasan dulu. Ini diimport oleh PT Indotama Arta Makmur, Jakarta, Indonesia. Untuk spesifikasi penggunaan listrik 150 watt, kemudian tegangannya 220 volt dan hertznya 50. Dibuat di Cina, jadi ini import dari Cina. Nah, ini ada beberapa gambar. Ini ada wortel, ini apa ya, kemudian mungkin pisang kali ya, dan ini kacang-kacangan ya. Oke, kita sudah lihat kemasannya, kita buka ya. Ini sebenarnya udah beberapa kali aku pakai. Oh iya, ini untuk tipenya ini hand blend model LG 3622. Iya, ini dari LG, keluaran LG, dan ini dia. Ini bentuknya. Ini ada petunjuk manualnya teman-teman. Ini ada petunjuk manual. Kalau kalian mau gimana cara pakainya, atau jadi gini, di petunjuk ini yang pernah aku baca adalah kita nggak boleh blender bumbu atau apapun, sayuran apapun, kecuali harus pakai air. Jadi memang tidak bisa dengan kondisi kering terus kita ngeblend tuh nggak bisa, jadi nanti bisa merusak mesinnya ya gitu. Jadi kalau kalian mau pakai, kalian harus kasih air supaya agak sedikit memudahkan si mesin itu untuk ngeblend. Dan ini ada tindakan penting untuk pengamanannya. Kemudian pokoknya kita harus baca petunjuknya sebelum kita pakai, supaya tidak ada kerusakan yang kita bikin gitu. Jadi ada misalnya coba buat ngeblend es batu, sedangkan di sini nggak boleh untuk ngeblend es batu kayak gitu. Untuk ini postcard ini dari Little Giant-nya. Nah, ini kalau kartu garansi, kalau ada kerusakan yang bukan karena kita gitu ya, bukan karena kita yang merusakin, nanti bisa diklaim. Kemudian ini kartu garansinya nih. Jadi karena aku belinya langsung di tokonya, jadi diisi toko, diisi nomor serinya, kemudian tanggal pembeliannya. Ini aku beli tanggal 5 bulan Maret 2020 kayak gitu sih, gitu aja kartu garansinya ya, nggak ada yang ini. Nah, ini di sini ada juga syarat-syarat dan ketentuan untuk kartu garansi yang bisa ini garansi untuk apa. Kemudian di sini ada garansi ini hanya berlaku di Indonesia kayak gitu. Dan ini bentuk blendernya. Ini karena udah aku beberapa kali pakai, jadi aku pakainya begini. Kabelnya aku lilit-lilit. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai press key. Jadi ini
ditekan seperti ini kalau mau ngeblend gitu. Terus ini nggak bisa dilepas, jadi kalau habis pakai kita siapkan air ya, dari apa namanya, kita pakai, kemudian sebelahnya itu kita taruh tampung air untuk kita cuci di situ, atau terserah teman-teman gimana mau cara nyucinya gitu. Karena kalau aku pribadi sebenarnya repot ya cuci pakai kabel-kabel kayak gini, dan kita harus hati-hati juga, khawatir ada air yang masuk ke sekitar sini dan akan merusak body dari blend tersebut. Nah gitu aja sih. Nah untuk mata pisaunya seperti ini nih. Dan ini menurut aku sih bagus, lumayan bagus. Ini bisa nanti aku kasih ya videonya ketika aku bikin mayonnaise. Aku bikin mayonnaise homemade pakai ini. Aku juga ngeblend jambu merah gitu ya, jambu merah, tapi bijinya memang tidak hancur, jadi tetap kita saring kayak gitu. Terus jus apa aja deh yang kira-kira bisa untuk mata pisau seperti ini. Kemudian untuk rekomendasi untuk teman-teman yang tadi aku bilang, kalau bisa beli yang sini tidak ada lubang. Kenapa? Karena kalau ada lubang, ketika kalian pakai dengan wadah yang tidak sesuai, atau wadah tidak seperti misalnya gelas yang panjang gitu, ini akan muncrat kemana-mana. Dari lubang ini akan nyiprat kemana-mana gitu. Jadi nggak rekomen deh kalau untuk ngeblend di tempat selain gelas gitu ya. Jadi gelas atau gelas takar atau apapun yang lumayan menutupi ini sampai agak tinggi segini mungkin ya, jadi dia akan nggak kemana-mana gitu. Ini boleh bisa kalian pakai untuk ngeblend sambal gitu, sambal yang udah dimasak. Kemudian yang tadi aku sebutkan, aku bikin mayones juga pakai ini. Kemudian kalau kalian mau ngeblend kopi juga bisa ngeblend tapi ini nggak bisa bikin dalgona ya, karena memang ini kan blend bukan mixer gitu. Itu aja sih. Ya, jadi saran aku untuk teman-teman yang mau beli hand blender yang harga murah, kemudian minta kualitas yang lebih, ya sepertinya nggak ada ya gitu. Karena kalau mau hand blend dengan kualitas yang bagus banget, itu pun harganya lumayan juga gitu. Karena aku pernah beberapa pakai hand blend yang merek-merek yang mahal, itu jauh lebih bagus daripada hand blend yang ini kan harganya amat sangat terjangkau gitu ya. Dan ini portable teman-teman, kita bisa bawa kemana-mana asal kalian bawa tempat untuk ngeblendnya. Jadi nggak boleh pakai wadah yang dangkal, karena kalau enggak nanti bisa kemana-mana hasil blendnya, karena ini dari sini bisa keluar gitu. Jadi ya itu aja sih. Terus hati-hati juga kalau pakai hand blend ini, misalnya teman-teman mau pakai ini, nggak bisa untuk es batu, nggak bisa ngeblend es batu, nggak bisa ngeblend yang keras-keras atau yang kering-kering. Jadi harus yang seperti rebusan sayur, kemudian misalnya buah dengan air, atau bumbu dengan minyak, atau sesuatu yang harus ada supaya lembut gitu. Jadi tidak bisa ngeblend yang kering, nggak bisa ngeblend yang keras gitu kalau mau awet. Tapi kalau mau nggak awet ya silakan aja, mau coba-coba juga silakan sih. Kalau aku nggak rekomen ya untuk ngeblend, karena ini terlalu ringkih menurut aku nih mata pisaunya. Jadi kalau ngeblend yang keras-keras khawatir patah aja gitu. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.